Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Lisda Nurhayati. Ibu mengajar bahasa Indonesia di kelas IPA ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti janji Ibu yang kemarin, bahwa pertemuan sekarang kita menuju bab 2, yaitu mengenai teks eksposisi. Namun sebelum ke eksposisi, ada yang tahu apa itu teks? Ya, kalian sering mendengar teks proklamasi, teks Pancasila. Nah, teks itu adalah wacana yang tertulis, itu dinamakan dengan teks. Kemudian ada berapa jenis teksnya? Nah, Ibu lanjut ya di PowerPoint selanjutnya. Ibu singkat menjadi kata depan. Apa itu depan? D-nya apa? D-nya itu deskripsi. Deskripsi ini menggambarkan suatu objek. Bisa menggambarkan seseorang, bisa menggambarkan juga keindahan alam. Itu deskripsi. Kemudian ada eksposisi. Nah, teks ini yang akan dipelajari sekarang ya. Apa itu eksposisi? Eksposisi ini adalah paparan. Kemudian P. P-nya apa? Persuasi. Ini sering ya. Ini ada di kelas 9. Persuasi di SMP ya. Persuasi ini biasanya ada dalam iklan karena sifatnya mempengaruhi, kemudian mengajak, biasanya dalam poster atau dalam slogan, itu persuasi. Kemudian ada A, argumentasi. Argumentasi ini berupa pendapat. Kemudian ada N. N-nya apa? N-nya narasi. Narasi ini terdapat dalam cerita fantasi yang berbentuk fiksi ya. Bisa dalam cerpen, dongeng, itu disebut dengan narasi. Jadi ada 5 ya, kita singkat menjadi kata depan, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Walaupun masih banyak lagi ya, nanti di kelas 2 mempelajari eksplanasi, ada juga teks anekdot, dan lain-lain. Nah, kalau sudah mengetahui tentang jenis-jenis teks, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ini yang akan dipelajari dalam eksposisi. Ada ciri-cirinya, ada definisinya, ada struktur, ada kaidah, dan ada jenis-jenis. Yang pertama, jadi dengan demikian, apa itu eksposisi? Bertanya-tanya ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa eksposisi ini adalah suatu paparan yang menjelaskan sesuatu secara gamblang, tanggung jawab, secara dan logis ya. Kalian pernah melihat orang yang bereksposisi? Sebenarnya kalian pernah, sering bahkan. Contoh yang bereksposisi seperti apa, Bu? Nah, saat upacara bendera, pasti pembina upacaranya berpidato. Saat khutbah Jumat, kemudian saat berceramah, itu sedang bereksposisi. Dengan demikian, apa itu eksposisi? Ya, eksposisi itu menjabarkan untuk memberikan informasi kepada halayak umum, pada pendengar, dengan fakta-fakta, dengan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian ini bersifat ilmiah, bukan fiksi ya, berbeda. Kemudian ke struktur ya. Sebelum ke struktur, dengan memiliki tujuan ya, memaparkan informasi kepada pembaca dan pendengar. Nah, setelah itu strukturnya apa aja, Bu? Yang kalian ketahui pasti strukturnya ada 3 ya. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Ini hanya secara umum saja. Namun secara khusus eksposisi juga memiliki struktur, yaitu ada 3. Yang pertama ada tesis, ada argumentasi, dan juga ada penegasan ulang. Ada yang pernah mendengar tesis? Ya, biasanya ini syarat kelulusan di S2 ya, tesis. Kalau di S1 skripsi. Dengan demikian, apa itu tesis? Nah, tesis ini adalah topik yang ingin dibicarakan. Berbeda dengan judul, berbeda juga dengan ide pokok, berbeda juga dengan gagasan. Nah, di sini topik yang ingin dibicarakan apa? Misalkan, kerusakan di muka bumi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, judulnya apa? Sayangi lingkungan, misalkan judulnya itu. Namun topiknya apa? Tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh polusi,
kemudian kebakaran, gempa bumi, misalkan itu ya topiknya. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi ini apa? Argumentasi ini adalah penjelas dari topik yang memperkuat agar topik-topik tersebut dapat dipercayai. Misalkan, menurut penelitian bahwa polusi di dunia semakin tinggi, polutannya tidak baik untuk dihirup. Misalkan seperti itu menurut penelitian. Berarti kalau menurut penelitian ini disebut dengan fakta karena apa yang telah terjadi di lapangan. Berbeda dengan opini. Kalaupun menurut penelitian, menurut para ahli, kalau yang dibacakannya di masa yang akan datang, itu disebut opini. Misalkan, menurut para ahli, tahun 2027 akan terjadi gempa bumi besar. Nah ini kan akan mendatang, walaupun menurut para ahli, ini belum dikatakan fakta, karena belum terjadi. Sedangkan fakta yang sudah terjadi, seperti hasil penelitian. Dan fakta juga biasanya berupa angka ya, itu disebut dengan fakta. Kemudian penegasan ulang, ini yang terakhir. Penegasan ulang di sini adalah bagian akhir dari teks eksposisi. Biasanya berupa kesimpulan atau solusi. Ada yang tahu contoh-contoh dari kata penegasan ulang? Mungkin sebagian ada yang tahu ya. Contoh penegasan ulang ada kata dengan demikian, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, seharusnya. Nah, itu disebut dengan penegasan ulang. Penegasan ulang tidak semestinya harus kesimpulan, bisa juga berupa solusi ya, itu di penegasan ulang. Atau intinya yang ingin dibicarakan, itu di penegasan ulang. Kemudian, ini ada contohnya ya, di pernyataan pendapat, kemudian argumentasi, kemudian di penegasan. Ada ya di slide-nya, tinggal dibaca saja. Yang terakhir, dengan demikian ciri-ciri eksposisi itu apa, Bu? Nah, kalian sudah pasti mengerti, karena ini bersifat ilmiah dan bersifat fakta. Tentunya ciri-ciri eksposisi yang pertama adalah 1, objektif. Jadi tidak mengada-ngada, sesuai apa yang ada di lapangan. Yang kedua, gaya penulisan informatif. Informatif ini bersifat informasi, bersifat memberikan pengetahuan. Itu disebut dengan informatif. Yang ketiga, ya harus memuat fakta, misalkan hasil-hasil penelitian, kemudian apa yang sudah terjadi, itu disebut dengan fakta. Nah, untuk itulah yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh di kolom komentar. Nanti Ibu jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.